I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth To show the way, from the earth to the cross. my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan
hati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But when things change, when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. For the God of the mountains is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith when we're up on the mountain. I talk comes so easy when life is
God in the night. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. The God of the day is still God in the night. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth, To show the way, from the earth to the cross. my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam dan selamat hari Sabat untuk saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada yang sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini adalah malam terakhir dari Kebaktian Kebangunan Rohani Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7, daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dengan tema Walking with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang telah kami tayangkan dari malam ke malam. Dan jika Anda merasa diberkati, mari bagikan berkat rohani ini dengan cara share atau bagikan link YouTube maupun Facebook Cornelius Media kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda di mana saja. Malam ini kita akan diberkati dengan lagu pujian, serta tips yang akan dibawakan oleh Mrs. Linda Lumoindong Matindas, dengan judul Waktu Berharga dalam Keluarga. Saudara umat Tuhan, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun memiliki beban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau kolom komentar YouTube maupun Facebook kami,
Dan doa pada malam ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jevi Muaya KVM. Dan pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Nixon Lumoindong MPhil. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team dan akan dibuka dengan doa oleh Pendeta Muda Zainal S. Rizal. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan perdamaian serta sukacita, sinar kemuliaan turun dari surga. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Sucikanlah sahabat dan sembahlah Tuhan yang jadi juru selamat bagi manusia. Dan kalau kita ikut Yesus panjang jalan, kita kelak akan turut minum air hidupnya. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Hari kesukaan perbaktian suci, jamnya kita gunakan bersyukur dan puji. Oh Juru Selamat Yesus, indahlah kasih-Mu. Marilah dan tinggallah di dalam hatiku. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun berada, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah kiranya nama-Mu ya Tuhan, di malam hari ini. Di malam yang ke-10 pada rangkaian KKR Walking with Jesus. Kiranya Tuhan akan memberkati Mem Linda Lumoindong yang akan membawakan tips. Begitu juga dengan Pendeta Nixon Lumoindong yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam yang terakhir ini. Sehingga kuasa Roh Kudus dapat menjadi bahagian kami semua, terlebih khusus para pembicara yang akan mengambil bagian. Berkati kami, berkati para pemirsa dimanapun berada, sehingga melalui pekabaran ini kami boleh dikuatkan, terlebih khusus bertumbuh di dalam Tuhan, dan mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah kiranya nama-Mu ya Tuhan, berkati KKR ini, karena kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam, dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada saudara-saudara pemirsa dimanapun saudara berada. Malam ini saya akan membawakan tips rumah tangga yang diberi judul Waktu Bersama Keluarga. Seorang tokoh Amerika Serikat yang terkenal yang juga dijuluki Bapak pendiri Amerika Serikat bernama Benjamin Franklin yang hidup di tahun 1706 sampai 1790. Dia mengatakan demikian. Mereka yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kehidupan. Karena waktu adalah bahan baku kehidupan. Setiap hari masing-masing kita diberikan 24 jam
untuk siap kita gunakan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan waktu 24 jam itu dengan sebaik-baiknya untuk keluarga kita? Sebuah studi dari Universitas Michigan menunjukkan bahwa anak-anak sekarang ini semakin kurang terhubung dengan orang tua dan gereja mereka. Studi ini mengatakan bahwa liburan keluarga turun 28% pada 20 tahun terakhir. Lalu kemudian kegiatan di alam luar turun 50%. Kemudian komunikasi antara orang tua dan anak turun 60%. Mengapa ini terjadi? Kita hidup di zaman yang semakin canggih, di mana pengetahuan bertambah-tambah, perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Munculnya smartphone yang sangat canggih ini, yang bisa mengakses apa saja, membuat orang tua maupun anak-anak menghabiskan begitu banyak waktu untuk menggunakan alat ini. Sehingga komunikasi antara orang tua dan anak itu jarang terjadi. Jadi yang dekat menjadi jauh dan yang jauh menjadi dekat. Walaupun kita duduk bersama, tetapi masing-masing sibuk dengan handphone masing-masing. Kemudian, studi ini juga mengatakan bahwa di dalam 30 tahun terakhir, makan keluarga bersama turun 33%. Masing-masing anggota keluarga sibuk dengan urusan dan pekerjaannya. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk kumpul bersama keluarga untuk makan bersama. Berdoa bersama dan berbicara bersama-sama. Untuk itu pada saat ini saya ingin membagikan 6 tips menggunakan waktu kita bersama keluarga yang boleh kita lakukan di dalam keluarga kita. Yang pertama adalah kebaktian atau ibadah bersama. Saudara, kebaktian atau ibadah bersama keluarga merupakan satu hal yang sangat penting yang harus dilakukan setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Karena dalam kebaktian keluarga ini, ayah ataupun ibu bisa melihat perkembangan atau pertumbuhan kerohanian dari anak-anak mereka. Setiap hari marilah kita khususkan waktu untuk bernyanyi ataupun memuji Tuhan, serta membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Dan momen seperti ini menjadikan momen kebersamaan keluarga itu menjadi suatu keluarga yang lebih akrab dan lebih menyatu satu dengan yang lain. Kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang indah bagi anak-anak kita. Kemudian yang kedua, belajar atau bekerja bersama-sama. Dengan bekerja bersama, maka pekerjaan di rumah walaupun sulit, tetapi bila dilakukan secara bersama-sama, maka itu akan menjadi suatu pekerjaan yang ringan. Dan juga apabila ada anggota keluarga yang lain yang belum selesai pekerjaannya, maka anggota keluarga yang lain boleh membantu sehingga terjalin suatu keakraban atau suatu ikatan persaudaraan yang kuat satu sama yang lain. Penulis rohani juga mengatakan di dalam buku Mendidik dan Membimbing Anak, mengatakan demikian. Ajar anak-anak menjadi penolong. Di dalam sekolah rumah tangga, anak-anak harus diajar bagaimana melakukan tugas yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sementara mereka masih muda, ibu harus memberikan kepada mereka beberapa pekerjaan yang sederhana untuk dikerjakan setiap hari. Tips yang ketiga adalah bermain bersama. Dikatakan bahwa anak-anak tidak memerlukan banyak mainan. Mereka hanya perlu orang tua untuk turun ke lantai dan bermain bersama-sama dengan mereka. Khususnya ini bagi anak-anak yang masih kecil.
Jangan kita sebagai orang tua oleh karena sibuk atau capek di dalam pekerjaan kita setiap hari, sehingga ketika kembali ke rumah kita menjadi sensitif, tidak mau diganggu, bahkan marah-marah kepada anak-anak bila mereka ingin bercengkrama dengan kita. Yang berikut adalah melakukan kebaikan bersama. Orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Sebab kalau tidak diajarkan kepada anak-anak, maka anak-anak ini tidak akan bisa untuk berbuat baik kepada sesamanya. Karena bakat atau berbuat baik itu bukanlah bakat. Berbuat baik itu harus diajarkan atau harus diberikan contoh kepada anak-anak. Diberikan contoh sekali atau 2 kali saja pun itu belum cukup bagi mereka. Anak-anak harus dididik dan diberikan contoh berbuat baik terus menerus atau berulang kali. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Alkitab, dalam buku Ulangan pasal 6 ayat 7 berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Waktu yang dihabiskan bersama keluarga adalah waktu yang sangat berharga setiap detiknya. Tips yang kelima, berolahraga bersama. Ajaklah anak-anak untuk berolahraga bersama pada setiap minggu. Apakah berolahraga di pinggir pantai, di hutan, ataupun di taman-taman bermain, di tempat-tempat yang memiliki udara yang bersih. Dan jadikanlah diri kita kenangan bagi anak-anak di kemudian hari dengan cara menjadi bagian di dalam hidup mereka sekarang. Dan tips yang keenam yang terakhir adalah liburan bersama. Selain menghilangkan kepenatan, manfaat berlibur bersama keluarga ialah menambah kebahagiaan. Tidak perlu pergi berlibur di tempat yang jauh. Kita berlibur bersama di taman kota ataupun di tempat-tempat yang sangat asri, maka kita akan mendapatkan suatu kesegaran dan kita akan menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan momen-momen seperti ini merupakan momen yang terindah dan boleh menjadi ingatan yang baik bagi anak-anak kita. Saudaraku, kita harus ingat bahwa anak-anak membutuhkan waktu bersama. Dikatakan di dalam buku Mendidik dan Membimbing Anak, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Pekerjaan itu harus berlangsung terus sampai tabiat anakmu itu dibentuk dan kebiasaan-kebiasaannya diteguhkan dalam jalan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa anak-anak membutuhkan kehadiranmu lebih dari hadiahmu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang tua yang menggunakan waktu yang terbaik untuk anak-anak dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trod. I'll have no fear, 'cause Jesus walks beside me. For I'm sure
reach high, the dark clouds rise, they won't worry me, for I'm sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and none of earth shall harm me, for I shelter in the arms of God. Ku rasakan jamahan lembut surga menuntunku di jalan yang ku tempuh. Ku tak takut bila Yesus di sampingku, karena ku aman di lengannya. Walau badai serang, awan gelap, ku takkan gentar, karena ku aman dalam lengan Allah. Dia sertaku, bahaya tak mengancam, Karena ku aman di lengannya, karena ku aman di lengannya. ya pasti aman di lengannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Kami datang mengucap syukur untuk semua penjagaan berkat yang kami nikmati. Dan kami juga datang memuji memuliakan Engkau, karena Engkau sungguh baik dan Engkaulah yang layak terima pujian. Di saat ini juga kami mohon Bapa, kiranya Engkau mau mengampuni kesalahan, mengampuni pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan, menyakiti hati Tuhan maupun menyakiti sesama. Malam hari ini Bapa, kami mau berdoa untuk seluruh rangkaian acara kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya kelancaran acara malam hari ini di bawah pengendalian kuasa Tuhan. Mendoakan semua yang mengambil bagian di dalam kegiatan kebaktian kebangunan rohani ini. Tuhan karuniakan kuasa di dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan. Terlebih khusus pembicara hamba Tuhan Pendeta Nixon Lumoindong. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus akan menjadi bagiannya, dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mendoakan semua sahabat-sahabat
yang sedang beribadah bersama-sama. Tuhan kiranya berkati mereka. Kiranya berkat-berkat yang Tuhan janjikan lewat ibadah ini akan menjadi bagian semua sahabat-sahabat yang beribadah Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ditimpa kemalangan oleh karena sakit. Tuhan, kami mohon jamah mereka, sembuhkan mereka, sehingga mereka dapat kembali pulih dan boleh memuji memuliakan Tuhan. Teringat semua anak-anak kami yang saat ini sementara bergumul dalam pendidikan, di dalam semua tingkatan pendidikan, Tuhan karuniakan kepada mereka kepintaran. Karuniakan kepada mereka kesanggupan untuk mengikuti pelajaran dengan baik, dan kiranya mereka dapat berhasil. Semua yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan bantu agar dapat menemukan pekerjaan yang layak bagi mereka. Juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang bergumul mencari pasangan hidup. Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Bapa di sorga, kami bersyukur karena berkat campur tangan Tuhan, sehingga acara pada malam hari ini dapat jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ini permohonan kami Bapa, sempurnakanlah permohonan ini, dan kiranya Engkau mau jawab sesuai dengan kemurahan-Mu, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nixon Lumoindong MPhil. Beliau menikah dengan Ibu Linda Ratna Matindas dan dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Saat ini Pendeta Nixon Lumoindong melayani sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan dan Direktur Roh Nubuat Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Berjalan dengan Sukacita. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Senang sekali pada malam hari ini kita bertemu lagi lewat seri KKR dengan tema Walking with Jesus. Berjalan bersama Yesus. Selama 9 malam kita telah mengikuti pembahasan yang sangat menguatkan kita semua. Dan KKR pada malam hari ini adalah malam yang terakhir. KKR Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dan judul pada malam hari ini, Berjalan dengan Sukacita.
selama 9 malam kita telah mengikuti bagaimana kita berjalan bersama dengan Yesus. Satu sukacita dan satu kebahagiaan kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, oleh karena kita telah mendapatkan begitu banyak pelajaran melalui firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Dan pada malam hari ini, kita akan mempelajari bersama-sama berjalan dengan sukacita. Di dalam kitab Amsal ada begitu banyak hal yang diungkapkan oleh penulis kitab Amsal tentang jalan. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kemudian ayat yang lain, Amsal 10 ayat 9 mengatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Dan ayat yang berikut, Amsal 10 ayat yang ke-17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Saudara-saudara, itulah gambaran tentang jalan. Dan saya mau ceritakan di sini, saya mau angkat satu cerita di dalam Lukas pasal 24 ayat 33 sampai 35. Dalam perjalanan murid Yesus ke Emmaus. Ayat 15 mari kita lihat bersama-sama. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak tahu kalau yang datang bersama mereka itu adalah Yesus yang sementara mereka bicarakan, ya, yang sementara mereka berbicarakan. Lalu mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Pada saat mereka dalam perjalanan, mereka menanyakan tentang Mesias itu, Yesus menjelaskan mulai dari kitab Musa, Yesus menjelaskan tentang Mesias itu. Bahkan Yesus menegur, menemplat mereka. Masa kan kamu tidak tahu? Kamu ini yang sudah mempelajari firman Tuhan, masa kan kamu tidak tahu bahwa Yesus yang akan datang itu, Mesias yang akan datang itu, dia harus mengalami penderitaan, dia mengalami kematian, dan dia akan bangkit pada hari ketiga, dan seterusnya. Yesus menjelaskan semuanya. Dan tibalah pada malam hari. Dalam perjalanan mereka sudah tiba, sudah gelap. Dan mereka memaksa Yesus untuk tinggal bersama-sama. Dan mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Dan akhirnya Yesus memenuhi akan permintaan mereka supaya Yesus ini tinggal bersama dengan mereka karena sudah malam. Dan pada saat mereka berkumpul untuk makan, Yesus memecah-mecahkan roti. Dan barulah mereka terbuka mata mereka. Ternyata yang bersama-sama mereka dalam perjalanan itu adalah Yesus. Nah, apa yang dirasakan oleh 2 murid Yesus di luar dari 11 murid Yesus? Ya, 12 rasul. 2 murid Yesus ini pada saat berjalan bersama-sama Yesus, apa yang mereka rasakan? Ayat 32 mengatakan begini. Dalam Lukas pasal 4 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi mereka katakan pada saat mereka berjalan bersama Yesus, hati mereka berkobar-kobar di jalan. Saya melihat di dalam berbagai terjemahan ada hal yang menarik. Dalam Contemporary English Version, dia memakai kata warm, hangat. Bisa diartikan lagi bahagia. Jadi hangat, bahagia. Bahagia itu
identik dengan sukacita. Jadi mereka berkobar-kobar, mereka hangat, mereka bahagia, mereka bersukacita di dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Perasaan sukacita pada saat berjalan dengan Yesus, ya, pada saat Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus mengatakan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan itu." Yesus memberikan jaminan yang pasti di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saudara-saudara yang berbahagia pada malam hari ini. Pertanyaan, apa artinya berjalan dengan Yesus? Apa artinya berjalan dengan Yesus? Berjalan dengan Yesus artinya menjadi seperti Yesus dalam kehendak dan kemauan Yesus. Berjalan dengan Yesus menjadi seperti Yesus dalam tindakan dan perkataan kita. Berjalan dengan Yesus artinya kemana Yesus pergi, di sana kita berada. Berjalan bersama Yesus artinya kita mengikuti perintah Yesus. Selama 9 malam kita telah mendengarkan bagaimana kehendak perintah daripada Yesus. Berjalan bersama Yesus artinya menghidupkan karakter daripada Yesus. Berjalan dengan Yesus artinya hati kita merasakan sukacita. Hati kita hangat. Hati kita bahagia. Hati kita berkobar-kobar untuk memberitakan siapa Yesus itu. Itulah sebabnya malam ini judul pembahasan adalah berjalan dengan sukacita. Bagaimana syarat kita untuk mendapatkan sukacita? Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita. Karena 99 orang benar yang tidak mendapatkan, yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Ada sukacita kalau kita bertobat. Hanya dengan bertobat kita mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Kita harus melalui satu pertobatan. Sehingga kita bisa berjalan dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Yesaya 31 ayat 6 mengatakan, bertobatlah hai orang Israel. Kepada dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Seruan Yesaya kepada orang Israel supaya mereka bertobat. Seruan Yeremia kepada orang Israel supaya mereka bertobat. Yeremia 25 ayat 5. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat. Dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan seruan juga diberikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang Yahudi supaya mereka bertobat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seruan ini diberikan kepada saudara dan saya supaya kita bertobat. Untuk mendapatkan sukacita, berjalan bersama Yesus kita harus mengalami pertobatan. Apa arti bertobat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyesal, berniat hendak memperbaiki. Kembali kepada Tuhan atau kepada agama yang benar. Itulah kata arti bertobat. Dan kata lain yang sama dengan bertobat, insaf. Insaf artinya sadar. Mengerti benar, yakin benar, sadar akan kekeliruannya dan bertekad untuk memperbaiki dirinya. Itulah kata
Arti daripada insaf, kata lain daripada bertobat. Saudara-saudara, saat kepala penjara mengalami duka cita. Duka cita oleh karena dia melihat semua pintu-pintu penjara terbuka. Dan dia berpikir, orang-orang di penjara ini sudah keluar, sudah kabur semuanya. Dia merasakan duka cita dan dia ingin bunuh diri. Tapi pada saat dia merasakan hal ini, Paulus dan Silas pada saat itu berkata, kami semua ada di sini. Dan pada saat mereka keluar dari penjara, Kisah pasal 16 ayat 30-31, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apa yang saya harus perbuat? Ini kata kepala penjara. Jawab mereka. Jawab Paulus dan Silas. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Apa yang harus diperbuat supaya selamat? Supaya mendapatkan sukacita, percaya kepada Yesus dan bertobat. Percaya kepada Yesus. Seorang muda yang kaya, dia tidak merasakan sukacita. Ternyata kekayaan tidak bisa memberikan sukacita kepadanya. Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ada satu hal yang mengganjal kehidupannya. Dia tidak merasakan sukacita. Dia belum merasakan Yesus di dalam hidupnya. Belum merasakan kehidupan kekal di dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata, apa yang harus saya buat supaya mendapatkan keselamatan? Mendapatkan sukacita di dalam Yesus? Kabar baik malam hari ini, saudara. Kabar baik malam hari ini. Hanya Yesus yang bisa memberikan sukacita penuh di dalam diri kita. Di dalam kehidupan kita. Hanya Yesus. Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan sukacita. Yohanes 14 ayat 7, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa. Kata-kata daripada Yesus. Hanya Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera. Hanya Yesus yang bisa memberikan sukacita. Dunia memberikan yang semu kepada kita. Dunia memberikan kepada kita yang palsu. Tetapi Yesus memberikan hal yang sejati di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Karena Yesuslah jaminan. Yesuslah jalan satu-satunya untuk mendapatkan akan sukacita. Saudara-saudara, kita harus mengingat bahwa Allah sangat mencintai saudara dan saya. Allah sangat mencintai pemirsa yang ada di rumah yang mendengarkan pekabaran pada malam hari ini. Bagaimana mendapatkan sukacita itu? Seseorang datang kepada Yesus pada malam hari. Dia merasakan kehampaan di dalam dirinya. Dia sudah mendengar tentang Yesus itu. Dia datang pada malam hari untuk mencari sukacita itu. Dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 1-3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus katakan, harus dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh. Sehingga Nikodemus mengatakan, bagaimana mungkin saya akan masuk lagi ke dalam rahim ibu, saya yang sudah tua ini. Tapi yang dimaksud oleh Yesus adalah bagaimana dilahirkan dari air dan roh. Menerima Yesus melalui baptisan. Untuk mendapatkan sukacita surga, saudara, harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 4-5 dan ayat 7 mengatakan,
Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ayat 7 katakan, janganlah engkau heran karena aku berkata padamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali, kata Yesus. Untuk mendapatkan sukacita, mendapatkan keselamatan itu harus dilahirkan kembali. Dan itu ditunjukkan dan diberikan teladan oleh Yesus sendiri. Yesus dibaptis untuk melakukan kehendak Allah. Matius pasal 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Kemudian ayat 14, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Kemudian Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus dibaptiskan bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena dia berbuat kesalahan, tetapi dia menunjukkan contoh teladan untuk melakukan kehendak Allah. Berjalan bersama Yesus artinya kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus dibaptiskan dengan air dan roh. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah. Tercatat dalam Matius 3, 16. Ya, dan ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Yesus dibaptis dari air dan dari roh. Dan Yesus memberikan teladan. Dan apa arti baptisan itu? Arti daripada baptisan. Lukas 12 ayat 50, aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Susah hati, saudara. Sebelum dibaptis susah hati, duka cita. Tapi setelah dibaptis ada sukacita yang didapatkan. Apa arti baptisan itu? Roma 6:3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi pada saat kita dibaptis, kita masuk ke dalam air, kita dibaptis di dalam kematian daripada Yesus. Apa arti baptisan? Bahasa Yunani baptizo, dalam bahasa Inggris baptize, dan dalam bahasa Indonesia baptis. Jadi tidak berbeda kata ini. Yang artinya mencelup, membenamkan, memasukkan ke dalam air. Mencelup, membenamkan, dan memasukkan ke dalam air. G.R. Besley Murray dalam tulisannya tentang baptisan dalam The New International Dictionary of New Testamentology, dalam pernyataannya menyatakan bahwa pada Yunani klasik baptizo berarti membinasakan, seperti menenggelamkan manusia itu. Jadi menenggelamkan manusia itu. Jadi baptizo itu membinasakan dengan cara menenggelamkan manusia itu. Jadi itulah arti baptizo, ya, yang lebih ekstrim lagi. Jadi apa arti baptisan? Dikuburkan bersama-sama dengan Yesus dalam baptisan, dalam kematian, kemudian dibangkitkan. Dibangkitkan supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati di kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kemudian Roma 6 ayat 5 mengatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan Dia, dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan Dia dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi pada saat kita masuk ke dalam air, kita dikuburkan, mati bersama Yesus. Pada saat keluar dari air, maka kita mengambil bagian dari kebangkitan Yesus. Pada saat berada dalam air, semua dosa kita dikuburkan, dosa kehidupan lama dikuburkan. Dan pada saat keluar dari air, kita mengalami hidup baru di dalam Yesus. Itulah arti daripada baptisan itu. Kemudian di dalam Kolose pasal 2 ayat 12,
Hal yang sama dikatakan di sana. Karena dengan Dia yang kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Apa lambang daripada baptisan? Lambang daripada baptisan, mati terhadap cara hidup yang lama yang penuh dosa. Kemudian menguburkan dosa-dosa kita di dalam kuburan air. Kemudian bangkit kembali dari dalam air untuk memulaikan suatu hidup baru di dalam Kristus. Dan Yesus sendiri telah mengalami cara baptisan seperti Yesus adalah diselamkan, ditenggelamkan secara tertidur, dibangunkan, dikeluarkan dari dalam air. Itulah baptisan. Tidak seperti sekarang ini ada baptisan baik, hanya air yang dipercikan ke atas kepalanya. Kenapa hal itu terjadi? Baru pada konsili di Ravenna tahun 1311 Tarik Masehi, memercik dan menuang diterima secara resmi, memiliki keabsahan yang sama seperti membenamkan dalam upacara baptisan. Tetapi Alkitab mengajarkan baptisan yang benar itu adalah diselamkan. Berdasarkan maknanya, maka cara baptisan tidak dapat diubah-ubah, saudara. Karena Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Bolehkah dibaptis 2 kali? Pertanyaan, bolehkah dibaptis lebih dari 1 kali? Firman Tuhan yang akan menjawab itu dalam Kisah pasal 19 ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kemudian Paulus katakan, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia, kepada Yesus yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus Kristus. Dan pada akhirnya mereka yang sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes setelah menerima pekabaran tentang Yesus, mereka dibaptiskan kembali. Mereka dibaptiskan karena mereka menerima Yesus. Mengapa harus dibaptis, saudara? Pertanyaan yang penting sekarang, mengapa dibaptis? Untuk menjadi satu dengan Yesus. Menjadi satu dengan Yesus. Kemudian, yang berikut, mengapa kita dibaptis? Yaitu tanda pertobatan kita kepada Tuhan. Tanda kita bertobat karena kita akan mengalami sukacita bersama dengan Yesus. Tanda pertobatan untuk menerima kuasa Roh Kudus yang akan menyanggup kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan. Yang ketiga, untuk mendapatkan pengampunan dosa. Dosa kita, kehidupan kita yang lama dikuburkan, dan pada saat kita keluar dari air, maka kita mengalami hidup baru. Kita diampuni pada saat kita dibaptiskan. Kemudian yang keempat, karena itu adalah perintah. Itu adalah perintah daripada Tuhan sendiri. Ya, Matius 8 ayat 19 mengatakan, pergilah, karena itu pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian hal yang kelima, untuk menerima karunia Roh Kudus. Jadi pada saat kita dibaptiskan, kita menerima karunia Roh Kudus. Dan karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyambungkan kita melakukan semua yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Dan yang keenam, yang terakhir, untuk mendapatkan keselamatan. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau dibaptis maka mendapatkan keselamatan. Inilah sukacita yang luar biasa. Sukacita penuh yang Tuhan berikan kepada kita. Apa syaratnya baptisan? Syarat dari baptisan adalah percaya. Percaya kepada Yesus. Kemudian yang berikut, bagaimana syarat daripada bertobat, percaya dan bertobat, datang kepada Yesus. Kemudian hal yang berikut, syarat baptisan di situ banyak air karena akan dimasukkan dan dicelupkan ke dalam air dan keluar dari air.
Yohanes pasal 3 ayat 5. Kita kembali ke ayat yang tadi. Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak dibaptiskan tidak mendapatkan keselamatan. Seruan malam ini, saudara. Saudara-saudara yang berada di rumah yang menyaksikan hal ini. Kisah Rasul 22 ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Tapi seringkali manusia berdalih. Manusia berdalih. Dan itu sudah dilakukan manusia yang pertama. Mereka berdalih. Perempuan mengatakan bahwa ular yang telah membuat dia berdosa. Kemudian Adam juga mengatakan, perempuan yang kau berikan kepadaku yang membuat dia berdosa. Manusia berdalih. Pengkhotbah 7 ayat 9. Lihatlah hal ini yang kudapati bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka banyak dalih. Terlalu banyak dalih. Tuhan menghadapkan kematian dan kehidupan. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menghadapkan kepadamu jalan kehidupan dan kematian. Pilihan ada kepada kita. Kita harus mengambil sikap. 2 Korintus 6 ayat 2. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Jangan menunda pilihan kepada kita. Pilihlah pada hari ini. Pilihlah pada malam ini. Kepada siapa? Tidak berlambat-lambat untuk berpegang kepada perintah Tuhan. Mazmur 119 ayat 60. Tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahnya. Kisah 22 ayat 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu? Jangan ada keraguan bagi kita untuk mengikuti Yesus. Undangan Yesus pada malam hari ini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Berjalan bersama Yesus. Berjalan dengan sukacita. Pada malam hari ini, biarlah kita boleh merasakan sukacita. Bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus. Dan kita akan mendapatkan keselamatan. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk pekabaran yang telah kami terima. Berjalan dengan penuh sukacita bersama dengan Yesus. Biarlah pekabaran malam hari ini ya Tuhan, membuat kami mengambil satu sikap yang pasti untuk menerima Yesus di dalam kehidupan kami. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam keputusan kami ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberikan kuasa Roh Kudus bagi kami. Sehingga kami mengambil satu langkah yang pasti untuk mengikuti Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara pada malam ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok pagi pukul 9 WITA melalui live streaming di channel YouTube maupun Facebook Cornelius Media. Dan pembahasan firman Tuhan pada besok pagi berjudul Berjalan Bersama Yesus yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Salainti. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok pagi. Selamat hari Sabat. Shalom. Walking with Jesus.